atau dia mampu mandi lantaran dengan air, maka sunat tayamum dengan niat mandi. Tayamum tetap pada rukun usia empat nikah. Niat kedua menyapu mulut walaupun seketok, kemudian satu musab imam kiri kanan dengan kerpok, dan empat tartib. Jadi tayamum ini baik untuk menggantikan wudu maupun untuk menggantikan mandi tetap perlu simpan. Kemudian yang mulai disunahkan untuk mandi Jumat juga ialah setelah subuh. Artinya setelah tarawih subuh. Nah, apabila dalam keadaan menyambung jam berapa? Saya kebetulan di mandi junub misalnya, maka mandi junub sejauh setelah tarawih subuh juga baru melengkapi sunat mandi junub. Atau kan mandi ini isi dari rukunnya adalah dia kemudian meratakan seluruh tubuh dengan air sekali doang. Rata ini berarti satu sah mandi. Nah, lalu untuk siraman kedua, jadi siraman pertama ini untuk mengangkat hadas janabah. Siraman kedua niatan untuk mandi sunat Jumat, mandi sunat Jumat dengan meratakan seluruh tubuh dengan kotak sampai punggung naik dengan naik. Berarti sekali dalam kamar mandi kewajiban sambil terselesaikan, kemudian sesudah pun yang untuk mau. Nabi sebab ini sangat penting mandi Jumat juga, karena yang paling tidak yang perlu meratakan tubuh sampai tubuh untuk kena sekali secara menyeluruh demi kebersihan jasmani yang tubuh yang akan membawa kesucian Tuhan, untuk memuliakan ibadah Jumat yang tentu yang kedua terlaksana sebagai bukti yang mendukung aksi terhadap ibadah salat Jumat. Dan tentu akan berbeda nilai bagi kajian yang untuk mandi lejulai, karena Jumat itu adalah merupakan waktu yang sangat fadilah berlipat-lipat ganda. Jadi Rasulullah SAW membahas barang kita Nabi Rasulullah daripada sebuah hadis sanadnya melalui Anas bin Malik. Rasulullah di bawah aras sebuah istana, buat istana. Si keterangan semua menghubungi dari dalam tafsir Qurtubi menafsirkan bahwa ada pintu hulu istana di bawah aras ini, masing-masing daripada setiap istana di bawah aras berlipat pintu hulu kali dunia. Dunia dalam hal ini bumi, pintu hulu kali bumi. Sisi istana selama bulan penuh istana itu dengan malaikat. Lalu Nabi gambar malaikat kita siaran di istana, siaran di bawah aras. Selama bulan Nabi Allahumma ighfir liman tasaba yawmal jum'ati wa atal jum'ata. Ampunilah dosa-dosa dengan si mati di jalur Jumat mati ini,
saya mengatakan sebetul-betulnya mandi di rumah untuk melaksanakan salat Jumat nikah menghanyutkan yang melihat segala dosa dengan ungkap-ungkap bulu otak yang dulu dan seluruh bulu-bulu syaraf di awak yang penuh dengan urut dosa-dosa ini. Nikilah panggilan daripada mandi Jumat, sehingga para sahabat mengikuti jejak Rasulullah SAW, para ulama yang kedua ketinggalan daripada mandi untuk melaksanakan salat Jumat karena beliau lalu mencari faedah. Nah, langsung ternyata mampu menggunakan air karena sakit ataupun karena memang dengan air yang ditunggu kesempatan untuk bertiga dengan ayam itu. Waktu dia waktu paling afdal. Ya, waktu paling afdal sebenarnya adalah waktu yang perlu akan berangkat masyarakat salat Jumat. Namun kadang-kadang yang perlu mandi malah sebelum salat subuh. Arab waktu subuh dan Jumat salat subuh. Nah, kemudian setelah yang perlu salat subuh banyak yang belum laksana. Apabila memang aktivitas kita menyebabkan yang belum banyak nyugulan dahulu, maka para yang belum yang berangkat menuju salat Jumat silakan tajdim. Tajdim mandi dan akan memiliki pahala berlipat setelah yang belum mengawali di waktu subuh. Kemudian bagi di para yang punya berangkat memang dengan sasarannya selalu lek subuh Jumat juga etikaf paling tidak sampai melakukan salat sunat Isra. Salat sunat Isra. Salat sunat Isra berapa? Namanya dia isi panggilannya marah haji mabrur, haji mabrur, asal Rasulullah SAW. Nanti lagi yang perlu beliau waktu untuk senantiasa iktikaf sampai selesai salat Jumat. Ini dia akan menambah fadilah. Nah, walaupun di dalam Al-Quran disini Allah Subhanahu Wa Taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Yang seberiman lamun kesaksian panggilan untuk salat Jumat di Jumat, maka awal dan dumbar di masjid tinggalkan jual beli, baik laki maupun bini, baik bina maupun mati, meninggalkan jual beli. Kadang-kadang ia terlalu datang membeli di saatnya sesambung azan. Apakah diketahui jual beli setelahnya azan memastikan harus jual beli sah jual beli. Lalu apabila dia membandingkan fadilah daripada salat Jumat nikah, dia tentu terbayar isi keberuntungan yang dulu melakukan transaksi jual beli setelah selesai azan. Nanti setelah Nabi sholat pada kuliah sholat wal asyur bil ardi wal tabun bi fadlillah wa qullaha bi rahmatir Allah untuk lalu selesai sholat Jumat dia akan lebaran balik
ke seluruh permukaan bumi wabtagu fadlan ini rezeki. Anda di saat yang dulu mendapatkan undangan yang disebut Allah Ta'ala dengan syarikat syariat yang dulu menyatakan diri sangat dimuliakan oleh Allah. Nanti kadang-kadang bagi yang perlu lupa bahwa undangan Allah ini adalah merupakan suatu kemuliaan dengan disebut Allah. Maka dalam yang perlu ingat bahwa dikit pemuliaan yang disebut Allah Ta'ala dia yang perlu yang milik ketinggalan, dia yang perlu milik terlambat. Nah justru yang perlu memberikan hal kita lewat mulai persiapan yang untuk mandi sejak subuh nikah. Walaupun orang sebelum mungkin aktivitas fisik memang yang memang sangat menyebabkan yang itu berkeringat sampai menyebabkan bau untuk yang itu berubah. Maka berilah mandi nikah sebelum yang itu berangkat ke masjid. Lalu negara buat aktivitas menyebabkan yang itu semula berbau busuk, bau cukup sebenarnya tinggal yang itu lalu kembali ke masjid untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid 4 rakaat di Jumat nikah 4 rakaat, kemudian yang untuk di setiap rakaat nikah membaca qul huwallahu ahad 1 kali. Berarti 4 rakaat ini 200 kali yang membaca qul huwallahu ahad. Niki ajaran si melalui Rasulullah lewat Imam Ghazali. Karena para ahli tasawuf sebulan-bulan justru semakin banyak melakukan salat. Bayangkan kalau misalnya saya Al-Fatihah Jilani mengajarkan lamun lewat Jumat ini tidak kurang daripada 1 rakaat salat. Namun di bulan Rajab para sembahyang sunat Rajab, di bulan Syawal nisfu Syawal ini paling pedih 1 rakaat sembahyang nisfu Syawal. Niki adalah ajaran daripada para ulama-ulama isi sampun menggeluti tarekat dan tasawuf dalam arti dari netanya tarekat dan tasawuf ini dia meninggalkan syariat dan justru semakin aktif melaksanakan syariat. Termasuk bagian daripada mandi di salat Jumat untuk melaksanakan syariat. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa yawmati bisawin, dan sebagusnya bagi orang yang puasa misalnya kan yang berlaku puasa Ramadan ataupun puasa sunnah di bulan Zulhijjah ini yang menunggu kesunatan puasa siwak dulu dengan tanggal sedikit sampai tanggal siwak bulan Zulhijjah hari Arafah. Setelah yang berpuasa tanggal sedikit sampai tanggal itu diisi dulu kita pahalanya mereka yang mau menikahkan sebanyak 70 budak orang. Berarti sampai dengan itu kali itu berarti 7 kali itu jadi sewa 490. Lalu di hari tanggalnya tanggal 25 Maret dengan tanggal sampai dengan itu berarti berubahlah jadi 490 kali itu berarti 980. Lalu di Arafah Maret yang tanggal sampai tanggal baru berarti 980 kali itu. Jadi panggilan dalam gambaran prinsip nominal nilai daripada puasa ini. Nah, yang puasa selama siwak itu
juga semua mandi-mandian sunat yang dikhawatirkan untuk membatalkan puasa orang sedang puasa. Jadi wakala saya hamsa dari masnun dan begitu juga semua mandi sunat. Kemudian waqarrabahu min dhihabihi ilaiha. Kemudian disunatkan pula dia mendekatkan akan mandi itu min dhihabihi ilaiha afdal ayat wa qurbuhu min dhihabihi, dan dekatnya pelaksanaan mandi itu daripada perginya pada salat Jumat afdalu, itu lebih afdal. Maka sekarang ini yang perlu mandi lek waktu subuh, maka banyak aktivitas yang dilaksanakan. Lek para yang perlu berangkat mandi sebagai takdir dari bersekolah, atau yang perlu mandi di subuh, yang perlu mencukupkan mandi di para yang berangkat di kisah bagus. Ya, paling afdal. Walau ta'ala usul, dan jika diterangkan lebaran kita bahwa apabila yang cukup hadir karena misalnya waktu dua yang perubahan, maka nilai lebaran kita menyedekahkan untuk berkorban sepenuhnya. Lalu si nomor dua marah menyedekahkan korban satu. Sama nomor marah korban isi BB. Sama nomor empat marah menyedekahkan marah. Sama nomor lima marah menyedekahkan burung merpati, dan sama nomor enam marah menyedekahkan telur mana. Yang tubuh bagi waktu ini kan jarak antara subuh timpal Jumat timpal sore 6 jam. 6 jam. Maka berarti lagu yang tubuh untuk oleh masjid mulai dengan jam 6 ia bisa mendapatkan pahala korban muntir. Memang kadang-kadang para guru yang berusaha lain mengukus penting paling pertama lah, walaupun kali setengah jam dan Jumat kan biasanya kadang-kadang lihat masih di kampung-kampung ini kali setengah jam dengan Jumat 5 kali jam. Nah, lihat waktu kali setengah jam ini tiap mudah berubah. Kajian bila jadi maka selalu mendapatkan pahala mengorbankan muntir. Si penting adalah perjalanan. Kemudian lapisan kedua, sampai kepada khatib naik ke mimbar untuk melaksanakan khutbah. Dikilau dari segi seburuan sampai. Namun si sebenarnya adalah seperti itu. Dari jam datangan ini berarti spasinya per jam. Isi berpahala barang sebelum untuk sampai bibit mau dari telur. Apabila berlawanan antara takbir ini berpagi-pagi ini timbal mandi, maka utamanya mandi. Dalam arti barang itu dia. Yang kemudian kalau itu masih lagi dia mandi. Kumbeda dia mandi karena perlu. Marah dia darah isi berbersih begini. Kan yang perlu dia mau. Nah, kemudian apabila yang nunggu mandi, nunggu mandi panasan sedikit,
ke masjid dengan mandi junub walaupun waktunya agak tengahnya. Ini gimana? Karena sesuatu apabila dia perlu datang karu lalu di tempat mandi karena kita berdiri. Kemudian datang yang ordinarnya karena dulu agak panas sekali, ada yang mau mandi, maka utamayalah mandi. Dapat yang perlu lambatan datang di masjid. Karena manusia ini, coba bayangkan hadis saya. 70 istana di bawah aras, sekit istana belik 570 kali bumi, penuh si malaikat Allah, khusus doanya dengan mandi lek jerujuman untuk salat Jumat. Sampai kiamat para itu merasa bersabar dan mendapatkan pahala berlipat. Dia tidak namanya mandi supaya sinada kurang bagilah. Kalau sampai Allah Taala biasanya lek Idul Adha kita lek daerah yang agak dingin. Sedangkan pelaksanaan salat Idul Adha tersenarat yang lebih baru, lebih cepat. Ukurannya jarak antara waktu subuh timpal pelaksanaan Idul Adha ya kita ukur isi jam sekitar jam 6:30. Setiap itu karena setiap itu ini sangkut arah waktu Islam. Lebih-lebih di waktu Idul Adha untuk mempercepat penyembelihan buat korban. Lalu Idul Fitri memang sunat yang mundur sedikit. Anti narap kesempatan bagi sebuah jari isi kebetulan. Biar di rumah melaksanakan zakat fitrah karena di rumah arah itu bolehnya setelah arah subuh ketika ada rezeki untuk dibelaskan fitrah sehingga beri kesempatan agar mereka lambatan melaksanakan salat. Karena lakukan sebulan zakat fitrah kita setelah sholat karena lagi yang berat dan sedekah biasa. Dia mau bukan buat zakat fitrah. Nah, ini waktu yang tunggu lumba untuk melaksanakan salat Idul Fitri Idul Adha tersunatan satu mandi. Wal musufain dan mandi untuk melaksanakan salat sunat gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan ini. Lalu ini mandi kedua yang utamanya lalu melaksanakan salat sunat gerhana matahari dan bulan. Bahkan mulai dia dan mengarah gerhana bulan disuruh dia untuk nangkong kayu. Lain dengan mengaji berikutnya menyebutkan arah rehat. Rehat itu tidak daripada kayu sebagai kayu nangka, kayu mahoni, dalam cimpuk kayu rangu, kayu tapak. Jadi lakukan kerana pula di waktu yang pengunggah lagi suruh dia tu BTA ini BTA hari ada buat begini dan rumah dan terbuka cara lain apakah berdosa dengan membawa. Namun setelah tidak sesunatan mandi langsung melaksanakan salat sunat gerhana baik di maupun bulan. Wal istisqa dan disunatkan juga mandi untuk melaksanakan salat sunat istisqa. Kalau salat sunat istisqa itu kalau hujan, jelas anda yang melakukan gara-gara di neraka. Setiap minum doa kadang-kadang dan bila dia mandi.
panas, maka kayamu sebagai pemimpin kayamu untuk selanjutnya istiqomah. Wa bisalati dan mandi untuk ihram. Setiap umat melaksanakan ihram kesunatan mandi. Setelah itu dia melakukan salat sunat qabliyah ihram. Qabliyah ihram baik ihram haji maupun ihram umrah. Lalu dari tahrim waktu tarik itu juga setelah subuh sampai menjelang tiwuk dulu. Saat kedua saat proses tiwuk dulu. Saat kedua adalah di waktu hari petang. Saat keempat setelah salat asar sampai menjelang proses telah dulu. Dan kelima di saat proses terjadi di waktu hari. Maka apabila waktu juga dia perlu kepatuhan untuk melaksanakan sunat qabliyah ihram. Karena si makronika adalah apabila kemudian sebab daripada mandi dikira qabliyah ihram berarti sebab kemudian lalu sejuang sebabnya dia jerak dia arahnya musbah adanya musola jadi maknya misalnya salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat tahiyatul masjid. Kan juga yang tahiyatul masjid belum yang salat tahiyatul masjid dan itu karena sebabnya juga. Lalu sebab kedua, walaupun dia melakukan dia belum melakukan salat sunat. Maka dengan sejarah kami umrah atau haji, lalu kebetulan baik lima waktu tarik, maka salah satu naniatan ba'diyah dulu atau tahiyatul masjid. Karena yang disunahkan memasang niat ini adalah setelah yang salah daripada qabliyah ihram. Lalu kalau pada sebelum itu waktu tarik sudah terakhirnya lama makruh, maka tahiyatul masjid nah salah ini yang perlu kepada nawaitu hajja wa rabbi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajj. Kemudian lagi umrah nawaitu umrah wa rabbi biha thumma labbaik bil umrah. Dan ini kita mandi sunat selain daripada sunat salat mandi rumah. Wa ghuslu ghasilil mayit dan sunat kita mandi untuk memandikan jenazah. Lalu yang kedua jangan memandikan jenazah kesunatan yang mandi. Jadi tidak setelah yang kedua memandikan jenazah, tetapi adalah sebelum memandikan jenazah itu yang kedua sunatan mandi. Wal ghuslu lil i'tikaf dan mandi juga i'tikaf. I'tikaf itu dua macam. Arah setara dengan i'tikaf am, arah panggil i'tikaf khos. Lalu i'tikaf am juga adalah yang dua i'tikaf luar tanggal 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Sehingga ukuran i'tikaf saat ini ukuran yang hanya ruku sekali ruku sekali ini ukurannya baca subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim itu juga kita barang yang perlu sambut i'tikaf. Nah bila maunya maghrib yang perlu naik sebelum maghrib sampai yang perlu salat isya sampai selesai isya ini termasuk yang masih bagian daripada i'tikaf. Nah itu sebab saya yang menunggu i'tikaf dari luar sebelum berakhir daripada bulan Ramadan.
tiba masjid, sekalipun untuk begawian, untuk ngecek, untuk ngelap niper. Niat etika lalu sebelumnya ini artinya yang untuk dengan baik untuk kalian saya ayat masjid dulu, ayat masjid. Sehingga walaupun setiap kali dia berulai di masjid, setiap kali dia berulai itu sudah ada ayat masjid dan ada etika walaupun yang bosan bergawe dan berulang di dalam masjid masing-masing. Walaupun lailatul Ramadan, maka ia sebabnya lakukan bulan Ramadan tiang turun tersengaja untuk mandi di setelah buka. Lalu sebelum buka tiang turun mandi, makruh. Nabi makruh apakah puasa makruh mandi? Mandi. Karena yang hukum menghilangkan rasa panas awak sebelum berbeda yang hukum. Misalnya kita sampai menimbulkan bau busuk di saat yang puasa itu, sementara yang hukum akan mati yang maghrib bisa bau masjid. Apakah yang hukum adalah awal mengisi mampu? Dalam mengerti keadaannya, yang kedua coba hitam. Apakah keadilan yang kedua dengan bau awak, lewat yang misalnya berjalan mengganggu dengan sekalian yang mengajar atau kiri-kiri? Lalu kiri-kiri mengganggu, maka makruh yang kedua dipersih. Lalu kiri-kiri mengganggu, makruh pemandi. Lalu kiri-kiri Nabi mengganggu, maka mandi. Jadi setiap malam setelah selesai berbuka di tiang dulu silakan mandi. Kemudian dia mandi dan untuk berbekam, berbekam ini dalam mandi kan bodong kan. Bekam ini dari awal, mungkin dari otak lalu lahir otak, mungkin tidak boleh dalam sakit kita katakan. Wanita yang biasa dan karena perubahan bau tubuh, bau sering kafir dan mandinya orang kafir tidak sama apabila dia masuk Islam. Lil'amri karena memang diperintah dengan yang mandi dengan kafir itu dalam Islam sunat mandi orang itu memang hukum sunat untuk bersih mandi dan transisi dengan awak semasa kafir dengan awak setelah Islam. Wahada tidak yang lagi apabila tidak ayat mereka yang tidak berperang dengan bagian itu pada hari yang tidak dapat masuk. Kita menjauh pada Muslim dan memperkuat adanya mandi Jumat semua mengusul maiti kemudian mandi daripada memandikan bayi. Artinya cara urutan ini cara urutan adalah sepakat mandi untuk melaksanakan salat Jumat, kemudian kedua mandi untuk memandikan jenazah. Dan ini adalah mandi termasuk bagian daripada mandi sunnah. Jadi dalam musim pertama ini adalah khusus adalah mandi untuk melaksanakan salat Jumat paling terlalu pada sampai Rasulullah mengungkapkan tersebut itu istana di bawah aras duit bulu tinggi terus malaikat sesekit istana marah itu bukan di bumi. Nah inilah dia termasuk mandi. Kalau